Oke teman-teman, kembali lagi di LA Story. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum alur cerita anime yang berjudul Jetman. Cerita dimulai dengan pertarungan antara dua pahlawan saingan Jet dan Alphas. Dari asal-usul mereka, Jin Kanjaki seorang pemuda dengan kemampuan yang dapat berubah menjadi manusia super yang dikenal sebagai Jet. Dan Kauga Agami seorang pemuda dengan rasa keadilan yang kuat yang menggunakan teknologi untuk bertarung yang disebut Alphas. Nasib kedua pria ini dan orang-orang di sekitar mereka saling berkaitan saat mereka berjuang untuk melindungi umat manusia dengan menghancurkan kekejian mengerikan yang dikenal sebagai pemain. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja ke cerita. Di awal film, kita diperlihatkan kepada dua monster yang sedang bertarung. Orang-orang menyebut monster-monster itu sebagai pemain. Setiap malam, orang-orang dari golongan kelas atas atau orang kaya berkumpul di arena bawah tanah. Mereka di sana bertaruh pada pertarungan antara dua pemain. Para pemain adalah monster-monster yang nalurinya hanya untuk membunuh. Mereka tidak pernah diciptakan untuk memiliki sifat manusia. Sampai malam itu, para pemain mendapatkan kehendak mereka sendiri, yang dimana mereka membunuh semua orang-orang di sana. Di saat kejadian itu, hanya dua manusia yang lolos, dan 13 para pemain yang berhasil keluar dari sana. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang yang sedang berdebat, untuk membawa hasil ciptaan mereka yang bernama Jet. Pria yang membawa anak itu bernama Kanzaki. Lalu scene berpindah beberapa tahun kemudian, yang dimana di zaman sekarang sedang booming tentang superhero yang bernama Alphas. Saat sepasang kekasih sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Pria itu membunuh salah satu pasangan tersebut. Kejadian itu sudah terjadi kelima kalinya. Sampai saat ini, polisi yang menyelidiki tidak dapat menemukan pelakunya. Berpindah ke daerah kumuh yang dimana seorang bocah yang bernama Jin Kanzaki ialah anak yang dibawa oleh Kanzaki di tahun lalu. Ia akan berangkat untuk menolong orang, karena menolong orang dianggap sebagai pekerjaannya. Kanzaki dan Jin hidup dalam kemiskinan. Setiap harinya, Kanzaki yang mengakui sebagai kakeknya memberikan Jin pelajaran tentang keadilan. Dia ingin Jin mengingat satu hal, yaitu menghajar orang-orang jahat tanpa niat yang benar hanyalah kekerasan, bukan keadilan. Lalu Jin pun berangkat. Saat seorang gadis sedang kesusahan karena dia akan dirampok, kemudian Jin datang untuk menolongnya. Tetapi dia meminta bayaran. Setelah sepakat, lalu Jin pun langsung menghajar perampok itu. Sebelum sempat Jin menagih bayarannya, teman-teman Jin datang untuk membawa Jin pergi. Anak laki-laki ini bernama Kauga Agami dan adiknya yang bernama Konoha Agami. Kauga ini adalah anak dari seorang bangsawan kaya raya, dan dia sangat mengidolakan superhero Alphas. Dia juga sangat ingin menjadi penegak keadilan seperti Alphas. Saat Jin melihat tangan Konoha yang dibalut perban, dia juga menunjukkan tangan dia yang dibalut perban seperti Konoha. Dia mengira Konoha juga mempunyai luka sepertinya, yang sebenarnya itu bukanlah luka, melainkan sebuah cincin. Cincin yang ada di tangan Jin disebut oleh kakeknya sebagai cincin malaikat. Kakeknya menyuruh Jin untuk menyembunyikan atau merahasiakan hal itu. Kemudian laki-laki yang membunuh sepasang kekasih tadi didatangi seorang yang bernama Haitani Saiji. Saiji mengatakan dia membutuhkan bantuan pria ini. Berpindah ke gadis yang ditolong oleh Jin yang sedang mencari Jin. Saat menemukan Jin, dia memberikan uang untuk bantuan tadi. Dan dia juga memberikan alamat tempat kerjanya.
jikalau suatu saat nanti Jin membutuhkan bantuannya. Setelah itu Jin kembali ke rumahnya. Saat di sana dia menemukan orang-orang tergeletak termasuk kakeknya, Kanzaki. Di sini Jin tidak mengetahui arti dari kematian. Kakeknya mengatakan orang yang mati tidak akan pernah bangun lagi. Kanzaki memeluk Jin dan berkata, "Ini adalah pelajaran terakhirmu. Kekerasan yang membuat kami seperti ini. Kakek akan tunjukkan kepadamu apa yang terjadi sebagai hasilnya." Lalu Jin pun membawa Kanzaki ke dokter terdekat. Tetapi mereka menolak karena Jin tidak memiliki uang yang cukup. Saat di taman, dia mencoba menelepon Kauga. Akan tetapi, telepon Kauga dirusak oleh ayahnya. Karena ayahnya tidak suka Kauga berteman dengan Jin. Lalu Jin ingat dengan kertas alamat milik gadis yang ditolongnya waktu itu. Lalu datanglah Jin ke tempat kerja gadis tersebut. Saat gadis itu melihat Jin yang membawa kakeknya, mereka pun langsung membawa Kanzaki ke dokter. Karena masih dalam pemeriksaan, mereka disuruh pulang terlebih dahulu. Lalu gadis tersebut menyuruh Jin untuk menginap di tempatnya saja, karena dia hanya tinggal sendirian. Nama gadis ini yaitu Akemi Kawakami. Lalu tibalah Jin di rumah Akemi. Setelah sampai, mereka pun mandi. Selesai mandi, Akemi mengajak Jin untuk berbelanja. Di perjalanan, mereka diserang oleh pria yang membunuh di scene awal tadi. Dan Akemi pun tertusuk oleh pria itu. Jin berusaha melawannya, tetapi dia kalah. Pria itu merubah tubuhnya sebagai monster, yang ternyata dia adalah seorang pemain. Saat Akemi diserang dan terluka parah, Jin pun marah, dan inilah yang terjadi. Setelah pria itu kalah, Jin pun pingsan. Kemudian datanglah Saiji ke tempat itu, dan juga bersama seseorang yang disebut sebagai pembersih. Mereka datang untuk menghukum bagi yang melanggar aturan, yaitu merubah bentuk tanpa izin. Shin berpindah ke Jin yang telah berada di rumah sakit. Dia terbangun untuk mengetahui keadaan dari Akemi. Saat mereka bertemu, Akemi sangat senang kalau Jin baik-baik saja. Shin berpindah ke beberapa tahun kemudian, yang kita diperlihatkan kepada Saiji yang sedang memperingati kepada pemain karena telah berubah tanpa izin. Tetapi dia terlihat tidak memperdulikan hal itu. Lalu Kauga yang sudah dewasa masih saja sangat mengidolakan Alpas. Dan dia juga suatu saat nanti akan menjadi penegak keadilan. Berpindah ke rapat presiden, yang dimana presiden ingin membangun ulang kota bawah tanah. Kemudian saat Konoha dan ibunya sedang memberi makan pada gelandangan di sana, Konoha yang sudah dewasa melihat Jin yang juga sudah dewasa. Semenjak kematian Kanzaki, kakek Jin, mereka tidak pernah bertemu lagi hingga mereka dewasa. Dan ini untuk pertama kalinya Konoha dan Jin bertemu. Sekarang Jin bekerja sebagai pengawal. Gelandangan di sana selalu dilindungi Jin saat mereka terkena kekerasan di jalanan. Kemudian Jin datang ke sebuah warung pinggiran. Warung itu milik Akemi. Semenjak kejadian itu mereka menjadi hidup susah. Jin sangat menyayangi Akemi seperti ibunya sendiri. Berpindah ke ruangan penelitian yang dimana mereka membuat monster yang sama seperti yang dibuat oleh Kanzaki dulu. Tetapi mereka selalu gagal, walaupun telah mengikuti langkah dari buku milik Kanzaki. Di sisi lain, Kauga sedang berdiri untuk sambutan murid berprestasi. Dia berpidato bahwa dia akan menjadi pahlawan pembela keadilan. Seketika penonton di sana pun mentertawakannya. Setelah selesai, Kauga dijemput oleh kawannya. Sekarang Kauga dan kawannya membuat tim untuk menegakkan keadilan. Mereka berangkat ke suatu tempat yang sedang terjadi kebakaran, karena ada seseorang yang sedang membakar tempat tersebut. Kauga bersiap-siap untuk menangkap pelaku pembakaran itu.
Di sisi lain, Jin sudah berada di tempat itu dan bersama pelakunya. Di sana, Jin bertarung melawan pemain itu. Sesampainya di sana, Kauga langsung masuk ke tempat tersebut. Di sana dia bertemu dengan Jin. Mereka berdua menemukan keluarga yang terjebak. Lalu mereka membantu keluarga ini untuk keluar dari tempat itu. Saat mereka berhasil mengeluarkan keluarga ini, Kauga ikut keluar untuk melihat keadaan mereka. Lalu Jin melanjutkan pertarungannya. Di sini Jin merubah bentuknya. Akan tetapi Jin bukanlah seorang pemain, melainkan seorang jet. Setelah Jin memenangkan pertarungan, dia pun tak sadarkan diri. Lalu datang pemadam kebakaran membantu Jin dan berkata ada yang membutuhkan bantuan medis. Dia mengalami gagal jantung. Konoha yang mendengar itu pun kaget. Berpindah ke Kauga yang dimarahi oleh ayahnya atas tindakannya. Kauga hanya ingin bertindak demi keadilan. Akan tetapi itu salah di mata ayahnya. Di ruang medis, Jin dihampiri oleh kakek Kauga dan berkata, ini benar-benar hari yang mengagumkan, bukankah begitu Jet? Saat Jin terbangun, dia melihat Akemi yang digigit oleh pemain. Dan bersambung. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Jetman sampai di sini dulu. Jika teman-teman penasaran siapa Jin sebenarnya dan apa Jet itu, nantikan di part selanjutnya dengan cara subscribe channel ini, karena itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa di like juga, oke? Sekian dari LA Story. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Wassalam.